قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي اتمنيت وياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Perjuangan Meraih Kemerdekaan pada Masa Pendudukan. Penyebab rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Pertama, perekonomian tetap merosot. Kedua, pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah. Ketiga, rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja. Cara yang dilakukan untuk melawan pemerintahan Jepang. Pertama, perjuangan dengan cara kooperatif. Kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Ketiga, perlawanan bersenjata. Cara kooperatif. Melalui putera tokoh 4 serangkai membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui rapat-rapat dan melalui media massa milik Jepang. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang. Gerakan bawah tanah mempunyai 4 kelompok, yaitu kelompok Sukarni, mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia, yang didukung Sandenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Di dalamnya terkumpul para tokoh pergerakan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sudarya. Keempat tokoh tersebut bertugas mendidik para pemuda tentang masalah politik dan pengetahuan umum. Yang kedua, kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir. Gerakan bawah tanah Sultan Syahrir terbatas pada kontak-kontak pribadi dengan sejumlah tokoh nasionalis lainnya dan golongan pemuda. Salah satu kegiatannya adalah mendengarkan radio sekutu secara diam-diam dan menyebarluaskan informasi di antara mereka serta melakukan diskusi. Yang keempat, kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat 2 kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ikada Reikage atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan kelompok pemuda yang perhimpunan dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia Baperpri. Bersenjata yang pertama, perlawanan rakyat desa Sukumana di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukumana Singaparna, pimpinan Kiai Zainal Mustafa, untuk melakukan CPI memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkus dan badan dalam ke arah bendera Jepang atau Hino Marah yang berlambang matahari terbit. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini terjadi pada bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Yang ketiga, perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jail, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Cotpileng. Dikabarkan perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Cotpileng. Yang keempat, perlawanan Peta di Blitar. Peta melakukan perlawanan di bawah seorang komandan rebel bernama Supriyadi karena persoalan pengumpulan padi robusta dan ego yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Alasan lainnya, para pelatih militer Jepang bersikap ekoh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan rakyat bersama Peta ini termasuk perlawanan yang terbesar dalam sejarah pemerintahan pendudukan Jepang. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Janji kemerdekaan dan BPUPKI sekitar tahun 1944. Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang atau Seisokukai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan sikap pemerintahan Jepang,
daerah Hindia Timur Indonesia akan diperkenankan merdeka. Untuk memastikan kesungguhannya, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Umakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa menemukan dibentuknya Dokuritsu Jundi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Anggotanya dipilih langsung dan Marsikal Tarouch penguasa tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Marsikal Tarouch kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Letnan Muhammad Hatta, dan Marsikal Tarouch kemudian mengundang 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Letnan Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk datang ke markas pusat Jepang di ASEAN, yaitu di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu, penguasa tertinggi Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan sekembalinya Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat dari Dalat diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah bom atom sekutu meluluh. Proklamasi kemerdekaan sekembalinya Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat dari Dalat diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah bom atom sekutu meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.